Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan pengertian metodologi penelitian pendidikan. Seperti apa penjelasannya, simak setelah ini. Ada beberapa pengertian metodologi penelitian pendidikan yang disampaikan oleh para ahli penelitian. Di antaranya yang pertama adalah sebagaimana penjelasan dari Carl Linger mengatakan bahwa yang disebut dengan metodologi penelitian itu adalah sebuah proses penemuan yang mempunyai karakteristik tertentu. Artinya metodologi penelitian itu adalah proses yang dilakukan seseorang untuk menemukan sebuah penemuan terkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi objek penelitiannya. Tentunya dalam penelitian itu menurut Kerlinger itu memiliki ciri-ciri khusus, misalnya bahwa objek masalah itu terkontrol, kemudian tentu masalah penemuan itu adalah empiris, kemudian juga hasil penemuan-penemuan itu harus didasarkan teori-teori yang ada, dan tentunya hasil temuan itu juga harus menjawab hipotesis yang diajukan oleh seorang peneliti pada awal sebelum dia melakukan proses penelitian itu sendiri. Maka dalam konsepnya Kerlinger itu bahwa penelitian, metodologi penelitian itu nanti akan menjadi satu sarana bagi seseorang untuk kemudian menemukan satu fenomena baru atau menjawab fenomena baru itu, atau mungkin bisa menemukan teori baru dari hasil metodologi penelitian itu. Nah, itu pengertian dari menurut Kerlinger. Kemudian pengertian metodologi penelitian yang kedua itu disampaikan oleh Joseph mengatakan bahwa yang disebut dengan penelitian itu adalah pengamatan atau inquiry yang mempunyai tujuan untuk mencari jawaban dari persoalan atau rumusan masalah yang diajukan oleh seorang peneliti. Nah, di dalam proses penelitian itu nanti peneliti itu akan menemukan satu temuan, baik itu yang bersifat discovery maupun invention. Discovery itu adalah penemuan-penemuan yang sudah ada tetapi belum begitu dikenal oleh masyarakat, sehingga seorang peneliti kemudian melakukan penelitian untuk kemudian bisa mengenalkan terkait dengan fenomena yang sedang dia teliti itu. Sementara invention itu adalah memang temuan yang memang betul-betul baru yang belum ada selama ini. Nah, di dalam proses penelitian itu menurut Joseph itu bahwa seorang peneliti itu nanti harus kemudian menjawab rumusan-rumusan masalah yang dia ajukan pada pembuatan rumusan masalah sebelum dia melakukan penelitian itu. Nah, rumusan masalah itu tentu harus dijawab dengan langkah penelitian dengan berbagai macam prosedur yang tentu yang berlaku di dalam metodologi penelitian itu. Kemudian pengertian penelitian metodologi penelitian pendidikan yang ketiga itu adalah disebut dengan temuan yang memang sebelumnya sudah ada tetapi dia akan dikembangkan oleh seorang peneliti. Maka salah satu tujuan dari penelitian itu kan sesungguhnya adalah menemukan sesuatu yang baru atau mengembangkan fenomena yang ada. Nah, ketika kemudian fenomena yang ada, yang sudah ada kemudian dikembangkan, itu namanya discovery. Sementara menemukan sesuatu yang baru yang memang belum ada sama sekali dalam fenomena itu, maka itu disebut dengan invention tadi. Kemudian pengertian metodologi penelitian pendidikan yang selanjutnya adalah disampaikan oleh Indriarto, bahwa beliau mengatakan yang disebut dengan penelitian itu adalah merupakan refleksi dari keinginan
untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Dalam stressing pengertiannya Indriarto ini bahwa soal dalam penelitian itu sejatinya adalah ada keinginan dari seorang peneliti untuk menemukan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang baru, tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian itu faktanya harus ada atau fenomenanya harus ada, karena fenomena itu yang kemudian akan dijawab dalam prosedur penelitian nanti. Misalnya judul atau masalah yang diangkat itu adalah terkait dengan bagaimana peningkatan motivasi kerja guru di lembaga X misalnya, maka fenomenanya itu bahwa dari hasil observasi sementara dilihat ternyata motivasi kerja guru itu mengalami degradasi, penurunan yang begitu signifikan dari observasi awalnya. Maka itu yang kemudian nanti akan dicari, akan diteliti kenapa kemudian motivasi kerja guru itu mengalami degradasi yang begitu signifikan, sehingga perlu dilakukan proses penelitian, dan pada endingnya nanti diberikan kesimpulan terkait dengan faktor-faktor penyebab utama kenapa kemudian motivasi kerja guru itu bisa menurun begitu besar sekali. Itu pengertian menurut Indriarto. Kemudian pengertian penelitian pendidikan yang terakhir menurut Sugiono, bahwa beliau mengatakan adalah penelitian itu adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang diajukan oleh seorang peneliti. Tentu dalam proses penelitian itu ada prosedur yang harus dilalui, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Apakah penelitian itu nanti pendekatannya adalah pendekatan penelitian kuantitatif, pendekatan penelitian kualitatif. Tentu masing-masing pendekatan itu berbeda prosedur, berbeda langkah-langkahnya. Misalnya penelitian kualitatif punya prosedur tersendiri, kemudian penelitian kuantitatif juga punya prosedur sendiri. Tinggal bagaimana nanti seorang peneliti mengambil langkah-langkah atau mengambil pendekatan-pendekatan di dalam penelitian itu. Pada prinsipnya bahwa seorang peneliti harus betul-betul kemudian menguasai yang namanya metodologi penelitian itu sendiri, karena itu menjadi dasar bagi dia untuk kemudian bisa melanjutkan proses penelitiannya ke penelitian selanjutnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian metodologi penelitian pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.